Dinas keempat Iktasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada senior-senior dari DPD yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Bapak Pendiri. Terima kasih. Saya bukan orang politik ya, saya bukan orang politik. Saya orang kerja. Sudah tahu, yaitu saya memberitahu ya. Visi saya cuma satu aja. Setelah kita mempelajari apa sih yang terjadi, apa yang terjadi dengan dunia asosiasi saat ini, kita harus lihat ada dua lembaga, satu LPJK, satu LSP. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Terjadilah suatu periode, ibarat kebingungan. Kebingungan, asosiasi itu mau berkibar kemana? Kalau bicara legalitas, juridis formal, kita tahu BNSP, Badan Nasional, mereka yang membuat sertifikasi. Tapi secara teknis apa yang terjadi? Yang berlaku apa? Surat edaran Menteri PUPR. Nah itulah yang sedang kita amati, kita pelajari baik dari senior-senior, dari akademisi, dari panitia di pusat. Nah kita harus mencari solusi. Langkah pertama kita apa? Asosiasi kita kuat dulu. Mungkin bos isu tahu lah sebenarnya. Sampai dari DPR semua berteriak, tolong PUPR keluarkan diskresi, menyelesaikan masalah deadlock sertifikasi. Yang BNSP mau ke kiri, dengan kanan, dengan LPJK yang luruh itunya, dengan katanya. Nah, saya cuma akan berupaya semaksimal mungkin. Untuk yang pertama, visi saya itu adalah menjadikan Hipsasi pusat komunikasi. Pusat komunikasi, Hipsasi sebagai pusat kolaborasi dan pusat sinergi antar sesama asosiasi yang sekarang kita lagi kebingungan. Yang kebingungan itu bukan hanya Hipsasi, asosiasi lain juga lagi kebingungan. Ini mau ke kiri apa ke kanan? Antar sesama institusi, terus pusat komunikasi dengan pemerintah, dan pusat komunikasi dengan stakeholder, segala stakeholder di bidang jasa usaha konstruksi. Jadi visi saya itu menjadikan Hipsasi ini titik awal, pusat komunikasi dulu. Kita ngobrol dulu. Makanya di Rapimnas, di Demunas, kita undang semuanya. Teman-teman asosiasi yang telah terakreditasi, teman-teman asosiasi yang belum terakreditasi, kita undang. Ayo kita duduk, kita ngobrol bareng. Kalau ngobrol, ayo kita ngomong ke PJK. Ayo kita ngomong ke BNSP. Kasih kami kepastian. Tapi semua paralel. Kita nggak bisa terlalu ke PJK, kita tidak bisa terlalu ke BNSP. Semua itu harus berjalan paralel. Karena apa? Ada waktu, time limit. Ada border, ada waktu yang kita harus penuhi. Juli sampai Desember itu kan masih masa kebingungan. Makanya strategi saya gimana? Strategi semuanya berjalan langsung, dipercepat secara paralel. Percepat koordinasi PJK dengan segala persyaratannya, apakah harus munas dulu, harus uji dulu. Percepat koordinasi dengan BNSP dengan segala macam kelengkapannya, ada 40 kelengkapan. Dan percepat infrastruktur. Infrastruktur apa? Syarat pinjaman BNSP itu apa? Ada kantor sekian, ada SDM sekian, ada laptop sekian, ada sistem sekian. Jadi semua itu paralel. Kalau nggak paralel lama. Begitu jalan LPJK belum ada akomodasi. Nah di sisi BNSP ini juga siap. Jadi langsung nyambung, langsung on. Makanya kemarin jadi challenge sama teman saudara di LPJK. Agustus LSP instansi harus mengudara. Siap, insya Allah. Cuma semua tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dukungan dari senior-senior di DPD. Senior-senior di Iktasi. Saya pribadi akan membuka diri yang seluas-luasnya untuk menerima masukan, harapan. Silakan senior-senior ditarakan kondisi eksis itu seperti apa. Kondisi ini seperti apa. Kita ngobrol. Ada 34 DPD, 11 sudah terakreditasi. Oke, sisanya
sudah munas tapi belum aktif. Nah, yang sudah terafiliasi kita perkuat, kita kembangkan. Yang belum aktif mungkin ada apa? Ada kendala apa? Apakah kurangnya SDM? Apakah kurangnya itu? Kurangnya kekuatan finansial? Ya kita berdayakan jaringan kita. Kalau yang belum munas ya segera kita munaskan. Makanya organisasi sehebat apapun DPP tanpa dukungan DPD ada. Jadi saya orang yang gaya manajemen bottom up. Oke, saya akan buka diri seluas-luasnya. Senior di DPD punya apa? Kita obrolin. Karena senior yang tahu. Senior sama ini dijalani, yang mengetahui apa sih kendala di lapangan, apa sih kendala di daerah. Mungkin dengan jaringan kita semua yang ada di pusat, kita bisa ngobrol lah. Disulut. Ya, endingnya apa? Endingnya kesejahteraan, Pak. Yang lebih dari kesejahteraan. Masuk organisasi. Bertambahnya jaringan apa kekuatan ya, ujungnya kan kesejahteraan. Nggak mungkin dengan Merdeka, dengan KRI, tapi kan offline harus bayar. Sewa rumah harus bayar. Jadi sebenarnya harus jalan. Tidak hanya konsep. Harus jalan, harus diimplementasikan. Nah, kenapa saya berani diminta sama Pak Ketum dari dulu sama saya senioritas berapa lama karena saya bersimpan. Cuma ya mohon maaf, digital itu bukan sesuatu yang menakutkan. Digital itu mempermudah kita. Dengan adanya transformasi digital, paperless, kita nggak perlu lagi beli kertas. Dimanapun kita berada, kita bisa sertifikasi. Certification everywhere. Yang harus di Jakarta masuk pelatihan seminggu, naik pesawat, naik berdarat khusus, masuk pelatihan enggak. Nah, bagaimana kita memanfaatkan, mengambil perubahan aturan itu yang mungkin dianggap sebagai kendala itu menjadi peluang. Bagaimana mentransformasikan kendala dengan segala macam isu tentang ketidakpastian regulasi. Ya di pusat kami sangat jelas terlihat walaupun tidak keras ya, itu ada gesekan, ada adu ego antara EPTK dengan BNSP. Dan itu udah jadi pembicaraan alumni sipil ITB, alumni sipil UI, alumni itu di Perguruan Tinggi, di Bappenas sudah jadi pembicaraan. Nah, ini ada momentum. Di sini kita ada momentum untuk menaikkan nama organisasi kita, institusi kita. Ya kita yang pertama, jadikan instansi pusat komunikasi. Kita rangkul semua teman-teman asosiasi lain yang masih kebingungan. Caranya apa? Perkuat dulu. Perkuat DPP dengan orang-orang yang memang mengerti, dengan orang-orang yang memang paham, dengan orang-orang yang memang kompeten, dan orang-orang yang berintegrasi. Tapi apa bisa ya? DPP berjasa? Tidak bisa. Tetap bergantung pada DPD. DPP kuat, DPD mengembangkan. Jadi visi saya nomor 1 menjadikan IPASI sebagai pusat komunikasi, IPASI sebagai pusat kolaborasi, dan IPASI sebagai pusat sinergitas antar sesama asosiasi, antar dengan pemerintah dan dengan seluruh stakeholder. Dan sekarang momentumnya, kita belum terlambat. Mengenai keseriusan saya dan teman-teman, ya mungkin dengan segala penalti, Bapak-bapak bisa melihat sebagaimana serius kami merencanakan acara ini, mempersiapkannya, membuat konsep segala macam. Mungkin ada paradigma baru, dan yang pasti saya minta doa restu dari seluruh senior-senior di instansi, karena kedepannya mungkin akan banyak diisi oleh generasi muda. DPP akan banyak diisi oleh generasi muda. Tapi maknanya adalah memang kita lebih digital literate lah, kita lebih biasa kan? Tapi tanpa dukungan, tanpa high call lah. Kalau kita bicara senior kan Bapak high call, Pak high call dong Pak Bupati, Pak high call dong Pak Gubernur. Tinggal bilang kayak itu adik saya mau datang, kayak dari Jakarta. Nah kita butuh dukungan dari seluruh senior. Ya cukup sekian, mungkin ditanya nanti ya Pak ya. Kita cerita panjang lebar lah, kita obrolin lah panjang lebar. Yang pasti saya sebagai senior, sebagai adik, sebagai anak, membuka diri yang seluas-luasnya untuk menampung dan kita obrolin lah harapannya
lalu udah hancur, jangan kita ajukan masa depan kita. Saya itu aja, terserah whatever, apa yang terjadi masa lalu, udah pergi ke depan kita penting. Nah itulah fungsi masukan dari senior-senior di DPD dan senior semuanya yang udah lama berkecimpung di Hitasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dulu. Baru perlu juga Pak Bambang Ketua Umum Hitasi ngomong. Kita berikan sama Pak Bambang. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dewan Pendiri dari Hitasi, Bapak Teddy Pangaribuan dan Pak Hendrik Adi Purnomo yang sedang memperhatikan dari jauh. Selamat malam Pak. Yang terhormat Bapak Sekjen Hitasi yang sudah hadir di sini dari Sumatera Utara sekaligus mewakili dari DPD Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Sekjen Bappenas, Bapak Gubernur. Yang terhormat teman-teman dari DPP Hitasi dan DPD Hitasi yang hadir di sini. Di antaranya adalah dari Sumatera Utara, dari Aceh, kemudian dari Jawa Tengah, dari DKI, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara juga Pak. Saya mengucapkan terima kasih. Juga Papua Barat, mohon maaf. Belakangi lensa jadi tidak kelihatan. Pak Hendrik sudah diri udah. Pak Ketua Dewan Pendiri. Kemudian juga tidak lupa kepada panitia pelaksana untuk musyawarah nasional besok yang dipimpin oleh Pak Henry Aminu beserta jajarannya. Terima kasih saya sampaikan kepada para bapak-bapak dan ibu sekalian yang telah hadir di acara gala dinner ini. Kita telah mendengar tadi cerita sedikit dan sejarah daripada Hitasi yang disampaikan oleh Bapak Teddy Pangaribuan, dan kemudian juga ada harapan-harapan dari Bapak untuk kedepannya Hitasi harus lebih baik lagi. Kemudian dari calon ketua Hitasi juga sudah memberikan gambaran mengenai apa yang akan dikerjakan oleh Hitasi pada sesudah Munas nanti. Jadi Pak Henry Aminu mengajak kita semua, mulai dari pada Dewan Pendiri, kemudian DPP, juga DPD, untuk bersama-sama membangun Hitasi agar lebih baik lagi. Kemudian juga selain memperkuat Hitasi, kita juga harus mempercepat terbentuknya LSP. Karena apa? LSP harus cepat terbentuk. Masalah sertifikasi sekarang sudah dipindahkan dari asosiasi profesi ke lembaga sertifikasi profesi. Nah, dengan dialihkan masalah sertifikasi ke LSP bukan berarti di Hitasi tidak ada fungsinya lagi, bukan begitu. Tapi Hitasi masih ada kegiatan, yaitu
ikut bersama-sama mengolah sertifikasi. Kemudian yang kedua juga pembinaan kepada anggota atau pemegang SKA dan SKT. Juga kita sendiri harus melaksanakan program-program kerja yang sudah diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan. Nah, inilah yang artinya membuat situasi harus tetap eksis, mengerjakan tugas-tugas yang memang harus dilaksanakan oleh Hitachi, baik di DPP maupun di DPD. Untuk pembinaan anggota, karena banyak juga anggota yang berasal dari daerah, maka tidak ada salahnya apabila dari DPD ikut aktif mengadakan pembinaan terhadap anggota-anggotanya. Nah, kemudian besok kita melaksanakan Munas. Saya berharap Munas ini bisa terlaksana dengan baik. Mohon dukungan dari semua pihak, dari DPP, dari DPD, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja harapan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Dewi Pangaribuan dan Pak Bambang. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebelum nanti ditutup resmi oleh Pak Dede acara kita malam ini, juga kita mengadakan foto bersama. Dengan segala hormat kami mohon kepada Sekjen Gapeknas Bapak Mulyadi Butuh Aritona untuk menyampaikan sepatah kata arahan yang buat kami semua. Terima kasih. Bagi saya. Karena beliau ini bukan hanya ketua umum